Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tritiko Agung Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 200A dari Kabupaten Sidoarjo. Video kali ini adalah video praktek coaching ruang kolaborasi modul 2.3. Kasus pertama, nilai Firman mengalami penurunan karena kegiatan luar sekolah yang terlalu padat. Berperan sebagai coach, saya sendiri, Tritiko Agung Nugroho. Sedangkan yang berperan sebagai coach, rekan saya di calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Arif Rahman. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Arif. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Agung. Saya perhatikan Pak Arif hari ini kok berbeda dari hari sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu nih yang ganjal. Kalau tidak keberatan, mungkin Pak Arif bisa cerita. Iya Pak Agung, betul sekali. Ini kebetulan hari ini tuh saya mau cerita sama Pak Agung tentang masalah kelas saya ini. Ada apa Pak? Iya. Ada apa? Jadi kelas saya itu kan kelas 6D, itu kan punya ada siswa itu namanya Firman. Firman ya, saya Firman tahu. ya, Firman itu anaknya itu kalau olahraga itu loh Pak Agung, itu luar biasa sekali di bidang futsal, itu sangat luar biasa sekali. Dia pernah menjuarai tingkat kecamatan bahkan kabupaten, dia itu luar biasa sekali. Untuk futsalnya memang saya akui sangat bagus. Jadi kegiatan luar sekolahnya itu luar biasa bagus ya, terutama luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa. Terus masalahnya di mana Pak? Bukannya anak berprestasi nih? Gitu. Nah, ini Pak Agung, permasalahannya itu ketika di sekolah. Jadi di akademiknya itu kalau saya lihat itu sangat turun Pak Agung. Jadi turun dalam artian itu pernah dia itu sebelum mengikuti futsal itu nilainya itu masih bagus, jadi rata-rata itu. Nah, ketika disibukkan dengan futsal ini, itu mulai ada penurunan, lalu lesu, kelihatannya masuk kelas itu sudah kelihatan capek sekali Pak Agung seperti itu. Gini Pak, non akademik sepak bola tadi itu luar biasa nih ya. Jadi kegiatan di luar sekolah anak tersebut berprestasi. Yang jenengan tadi curiga anak tersebut mengalami penurunan karena ada kegiatan tersebut. Nah, ini pertanyaan saya nih, jangan-jangan memang anak tersebut di bidang akademik karena mungkin di kelas 6 ya, materinya sulit sehingga penurunan akademiknya itu bukan karena sepak bola, tapi karena memang pelajarannya sulit atau memang kualitas anaknya memang segitu. Jadi yang membuat Bapak yakin bahwa sepak bola itu mempengaruhi akademik anak tersebut itu apa Pak? Oke. Kalau keyakinan saya itu Pak Agung, pernah itu saya tanya si anak itu, Firman itu melalui di ruangan tertentu itu saya panggil karena kebetulan teman-temannya kan waktu istirahat juga itu. Jadi saya tanya face to face, Mas Firman itu kegiatan futsalnya itu di latihannya itu jam berapa Mas? Itu saya tanya. Itu Pak, setiap pulang sekolah itu, jadi saya ada waktu untuk istirahat sebentar, lalu sorenya itu saya berangkat latihan sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib itu Pak, saya ada kegiatan selanjutnya yaitu ngaji sampai jam setelah sholat isya bersama, jadi jam 7:30 itu. Nah, lalu saya istirahat terus tidur itu Pak. Jadi rutinitasmu itu di rumah memang sangat padat sekali ya Mas ya. Iya Pak. Nah, lalu kamu kalau setiap ke sekolah itu memang terasa berat sekali atau bagaimana Mas? Iya Pak, setiap pagi itu saya bangun habis sholat itu mata itu masih panas, jadi capek seperti itu. Jadi ya itu Pak, jadi merasa kalau berangkat itu ngantuk terus seperti itu tanggapannya itu.
Itu menurut Bapak? Iya, iya cerita si anak tadi. Mungkin nih, apa nggak mungkin dari penyebab lainnya? Apakah Bapak sudah yakin bahwa penyebab menurunnya akademik si Firman ini tadi karena dia aktivitas di luar sekolahnya terlalu padat hingga menyebabkan motivasi belajarnya jadi mengakibatkan kelelahan yang berlebih saat pagi hari, atau mungkin jangan-jangan ada penyebab lain ini Pak? Iya, kalau saya tuh benar-benar yakin ya Pak, karena ditambah lagi itu dari orang tuanya, karena saya sempat memanggil orang tuanya juga, bahasanya itu orang tuanya juga bilang sibuknya Firman itu sepulang sekolah itu memang latihan lalu ngaji itu Pak, benar-benar sangat luar biasa sekali aktivitasnya itu. Jadi untuk belajar di rumah pun itu minim sekali. Mungkin kalau membuka buku itu setelah sholat subuh itu baru buka 10 sampai 15 menit, lalu dia berangkat sekolah dengan kondisi yang tinggal sedikit itu stamina-nya seperti itu. Jadi menurut Pak Arif memang faktornya ini karena kegiatan di luar sekolah itu sangat padat sekali. Jadi jika memang Bapak meyakini penyebab kurangnya hasil akademik Firman disebabkan oleh kelelahan akibat dari banyaknya aktivitas di luar jam sekolah, sedangkan jika dilihat dari potensi anak tersebut, jenengan tadi mengatakan bahwa seharusnya si Firman ini lebih baik dari yang didapat sekarang. Pertanyaan saya, jika di level dari 1 sampai 10, potensi Firman ini berada di potensi berapa Pak? Di angka berapa? Kalau saya melihat si Firman ini ya Pak ya, meskipun dengan kondisi yang terforsir tenaganya itu potensinya ini masih di angka 9-an. Jadi masih bisa untuk untuk digenjot berkembang lagi itu masih bisa dia. Kalau dilihat di kondisi sekarang, dia itu ada di level berapa Pak? Sekarang itu kalau saya pantau nih Pak ya, sekitar 6 sampai 7-an. Berarti kalau berdasarkan pemantauan jenengan, analisis jenengan, seharusnya dia berada di level 9, tapi kenyataannya sekarang ada di level masih di 6 sampai 7, ya 7 lah, masih bisa dibilang 7 gitu. Berarti seharusnya ada 2 tingkatan lagi yang potensi terbaik si Firman ini. Betul, masih ada harapan lah kalau saya lihat itu. Jadi kira-kira nih Pak, untuk mengatasi masalah tersebut menurut Pak Arif, apa yang akan Pak Arif lakukan untuk mengatasi permasalahan dari tadi sudah ditemukan masalah penyebabnya aktivitas di luar sekolah yang terlalu padat dan lain sebagainya, sehingga waktu belajar di rumah tidak ada waktu, dan juga ketika berangkat sekolah mulai pembelajaran pagi si anak ini sudah kelelahan. Jadi kira-kira Pak Arif mau ngapain si anak ini supaya kembali ke level terbaiknya di angka 9 itu tadi? Iya. Kalau menurut pengamatan saya itu karena Mas Firman itu kan kurang dari ini ya Pak ya, fisiknya kan terlihat lemah atau lemas gitu ya, ketika berangkat ke sekolah sampai akhir pulang sekolah itu masih lemes gitu. Mungkin bisa didorong melalui ini makanannya Pak. Jadi makanan yang penuh nutrisi itu atau mengandung protein yang tinggi, nah itu insya Allah bisa membuat anak itu staminanya itu wah luar biasa sekali. Ya itu. Terus yang kedua mungkin dari faktor orang tua untuk pendampingan lebih dalam hal motivasi belajar anak, mungkin pendampingan belajar seperti itu juga bisa menjadi salah satu cara agar semangatnya Mas Firman ini kembali ke semula. Ini makanya katanya dengan makanan Pak Arif. Mungkin Pak Arif punya data, kira-kira mungkin sudah pernah menganalisis atau menanyakan menu sehari-hari si Firman ini setiap harinya. Mungkin tadi disampaikan bahwa harus proteinnya ini banyakin supaya ketika berangkat sekolah lebih bertenaga, lebih bersemangat. Kalau untuk motivasi belajarnya di rumah, minta tolong sama orang tua untuk lebih ditingkatkan, saya rasa is okay.
itu luar biasa sekali kalau jenengan nanti bisa kerjasama dengan orang tua. Untuk yang makanan yang protein ini Pak, untuk yang protein berdasarkan analisis jenengan menu si Firman ini dengan memberikan solusi untuk protein, apa benar protein yang dikonsumsi Firman selama ini memang kurang atau memang sudah cukup namun perlu ditingkatkan atau bagaimana Pak? Oke, baik. Kalau menunya itu harusnya kan memang yang mengandung protein tinggi, yang dimana protein ada itu kan ada dari hewani juga bisa, itu kan dari ikan-ikanan. Nah, harapan saya itu karena si Firman ini kan benar-benar sibuk di bidang non akademiknya, yang futsal itu kan membutuhkan tenaga yang banyak ya. Itu pasti orang tuanya itu kan juga menyiapkan menu sehat yang cukup lah untuk Mas Firman. Nah, tapi ternyata dari analisa saya yang cukup untuk Mas Firman itu, ternyata di sekolah itu masih seperti itu kan, belum ada. Nah, harusnya mungkin lebih ditingkatkan ya, maksudnya dalam artian atau porsi atau menunya yang variasi, mungkin lebih banyak kandungan protein yang lain mungkin ya, seperti itu Pak. Jadi harus ditingkatkan lah, atau variannya mungkin ditambah Pak Agung. Ya, karena memang untuk usia dengan aktivitas berat untuk usia SD biasanya memang mereka cenderung fokus ke olahraganya, makanya jadi berkurang biasanya. Betul, terlalu banyak aktivitas itu, karena sampai lupa. Jadi seolah-olah kegiatannya itu ya fokus untuk olahraga saja sehingga sekolahnya itu lupa. Luar biasa. Kemudian ini Pak, dari rencana yang dengan susun itu tadi, kira-kira selain dengan orang tua, dengan mau melibatkan siapa lagi Pak? Jadi yang pertama saya akan libatkan dari orang tua, betul tadi. Terus yang kedua nanti dari saya selaku wali kelasnya, mungkin untuk tambahan pemberian motivasi belajar, lalu pendampingan secara intens mungkin ya. Terus yang ketiga mungkin saya libatkan nanti kepala sekolah juga, karena kepala sekolah juga mengetahui si Firman itu memang mempunyai bakat di luar akademiknya, mungkin dari seperti itu, mungkin ada tambahan motivasi seperti itu Pak. Terus setelah dengan melibatkan banyak pihak, kemudian rencana sudah disusun, tentu terpisah juga nih Pak kendala-kendala yang mungkin dengan bakal hadapin ketika berusaha untuk mewujudkan rencana tersebut. Kendala apa? Bagaimana nanti dengan mengatasinya? Kalau kendala itu mungkin ya Pak Agung ya, mungkin ketika orang tuanya itu berusaha menyiapkan menu makanan yang berprotein tadi. Karena menu makanan yang berprotein itu kan memang banyak, tapi kan harganya, nah itu mungkin harganya itu ya seperti itu. Mungkin kendalanya di situ Pak Agung. Atau kalau enggak seperti itu bisa dijadwalkan di hari Senin, Selasa itu menu apa seperti itu. Jadi meminimalisir bengkaknya estimasi harga tersebut agar tidak terlalu terbebani juga orang tuanya dengan menunya dari Mas Firman tadi. Seperti itu. Dengan juga berusaha untuk menginformasikan tentunya betul Pak Agung, termotivasi bahwa makanan sehat itu nggak harus mahal tuh. Betul, karena makanan sehat juga bisa diolah atau dibuat sendiri oleh orang tua seperti itu. Protein pun tidak harus dari hewan. Nah, betul. Siap. Selanjutnya nih Pak, rencana sudah nih, kendala juga sudah dengan pikirkan, juga cara mengatasinya juga sudah dengan pikirkan. Nah, selanjutnya kapan ini mau mulai beraksi? Nah, ini kapan ini? Saya itu ingin secepatnya Pak Agung ya, karena juga kalau terlalu lama itu juga kasihan di Firmannya. Kalau dia kalau terlalu lama itu di sekolah malah lemes-lemesan terus kayak gini. Ya, harapan saya minggu ini saya akan segera mengkoordinasikan dengan orang tuanya, terus Firmannya juga sudah mulai akan saya berikan stimulus atau motivasi dari saya. Minggu ini siap. Ini pertanyaan yang mungkin dari saya yang
supaya nanti terwujud nih berapa besar nih komitmen jenengan untuk mewujudkan rencana tersebut. Jadi minggu depan, tapi sekarang komitmennya ini jenengan harus ada targetnya, ini harus selesai. Kalau rencananya minggu ini, kemudian target ini rencana saya sudah terlaksana semua, ketika itu belum selesai, maka jenengan akan ada rencana kedua. Oke. Pertanyaan saya, komitmen jenengan, seberapa besar komitmen jenengan untuk menyelesaikan rencana Pak Arif? Jadi komitmen saya itu yang pertama itu tadi yang sudah sampaikan, minggu ini pertama itu saya berikan arahan dan koordinasi dengan orang tua. Jadi komitmen saya itu saya tidak akan pernah lelah untuk memberikan instruksi ke Firman. Dan ketika orang tuanya itu nanti lalu kan saya pantau terus kan Pak Agung ya. Jadi Mas Firman hari ini menu bekalnya apa? Nah seperti itu kan. Jadi saya akan pantau seperti itu. Jika tidak sesuai dengan ini, wah orang tuanya nanti saya kembali ya, betul. Manusia cuma bisa berusaha. Betul. Kemudian pertanyaan saya yang sekian kali nih, yang terakhir, hasilnya dari usaha jenengan itu terlihat itu hari keberapa dari jenengan mulai mengusahakan cara menanggulangi masalah si Firman ini sudah terlihat kira-kira ini 2-3 hari atau 4 hari, tentunya sudah ada hasil. Dari perkiraan jenengan ini berapa hari dari rencana hasilnya? Dari setelah yang saya sampaikan ke Firman, harusnya atau harapan saya itu masuk ke hari ketiga, keempat, seperti itu Pak. Jadi semakin cepat perubahannya itu semakin baik juga untuk kemajuan Mas Firman di sekolah. Harapan saya hari ketiga, hari keempat itu sudah. Perjuangan jenengan untuk anak-anak luar biasa. Betul. Obrolan hari ini pun juga berbobot berat ini Pak. Sangat berat sekali bahas protein ini, berat sekali. Perjuangan jenengan sebagai seorang guru, tanggung jawab jenengan seorang guru pada siswanya juga luar biasa. Saya doakan rencana jenengan nanti berhasil, berjalan lancar. Amin. Nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Siap. Waktunya masuk ini Pak, saya ngapun. Oh iya betul Pak Agung. Terima kasih. Jadi obrolan semoga rencana jenengan tetap dapat diwujudkan tanpa lelah. Siap Pak Agung. Terima kasih. Luar biasa. Saya akhiri, terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Alfira sering tidak masuk sekolah setiap hari Rabu dan Kamis. Penyebab Alfira tidak masuk di hari tersebut karena seragam sekolah di hari tersebut tidak muat untuk digunakan. Berperan sebagai coach, rekan saya di calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Arif Rahman. Sedangkan yang berperan sebagai kunci, saya sendiri, Tritiko Agung Nugroho. Mas lanjut. Ini pas 15 menit. Ini saya waktu pakai Google itu tadi. Berapa menit? 15 menit lebih 10 detik. Iya siap. Pun langsung jenengan nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agung. Waduh, minta waktunya nih Pak. Saya sepertinya butuh teman untuk curhat ini Pak. Siap Pak Agung, ya. Sepertinya Pak Agung juga datang ke sini. Waduh, wajahnya kok, kurang gimana gitu loh. Nggak seperti biasanya Pak Agung ini. Di rumah bahagia Pak, ketika sampai sekolah lihat anak-anak itu bahagia. Namun ketika ada anak yang masalah atau anak yang berkeluh kesah, saya juga terbawa kepikiran. Oh, ini apa ini yang mau Pak Agung ceritakan? Ini ada siswa namanya si Alfira. Apa kenal kan? Oh ya Alfira. Oh iya ya Alfira. Yang anaknya agak gemuk itu. Oh iya. Si Alfira itu Pak, dilihat dari dandanannya, tampilannya juga sudah terlihat sebenarnya memprihatinkan, kasihan begitu Pak. Dari cara berpakaian saja sudah seperti tidak terurus, kemudian pakaiannya juga lusuh. Si Alfira ini
pasti tidak masuk Pak di hari Rabu dan Kamis, pasti tidak masuk hari Rabu dan Kamis atau hari-hari besar, misalnya Pak, anak-anak besok kita dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, silakan menggunakan pakaian kebaya atau pahlawan lainnya. Itu pasti tidak masuk. Pasti tidak masuk. Hari besar, anak-anak besok pakai pakaian busana Muslim, itu juga pasti tidak masuk. Sebenarnya saya sudah curiga dari awal. Kenapa anak ini nggak masuk? Saya kan takut lihat dari tampilannya nggak terurus, betul. Anak ini bagaimana di keluarganya. Oh, berarti yang saya tangkap ini si Alfira ini kan setiap hari Rabu dan Kamis tidak pernah masuk, dan di hari besar itu juga tidak pernah masuk, ya Pak Agung. Oke. Baik. Kira-kira menurut Pak Agung ini kenapa si Alfira ini, Pak Agung? Menurut analisa Pak Agung? Awalnya Pak. Awalnya saya curiga si anak ini tuh takut sama matematika. Awalnya begitu. Karena si anak ini memang dari awal saya perhatikan itu, saya pantau betul itu. Bahkan saya tanya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 ke guru-gurunya. Ternyata si anak ini memang bermasalah di akademiknya, karena memang motivasi dari keluarga itu hampir tidak ada sama sekali. Orang tuanya si ibu itu meninggal, kemudian si ayah ini ya begitulah, orang gudang Pak, tahu nggih? Betul. Ada minum segala macam. Jadi memprihatinkan sekali. Awalnya saya pikir anak ini takut karena di hari Rabu dan Kamis itu kebetulan ada matematika. Sampai saya akhirnya itu ketika pelajaran matematika, si anak ini ketika berinteraksi tidak pernah sekalipun saya berikan beban untuk menjawab pertanyaan sesulit atau bahkan semudah apapun, untuk menjaga motivasi si Alfira ini. Betul. Supaya anak ini tetap perasaan di kelas, gimana caranya gitu. Lama kelamaan itu kemudian saya tanya ke temannya, dan juga saya perhatikan bajunya ini nggak ada yang muat Pak. Yang muat, bajunya yang putih. Baju di hari ini dari Senin berarti. Juga cukup, pramuka juga nggak cukup. Akhirnya saya nggak kuat nyempet nih Pak ya, nggak kuat nyempet. Akhirnya secara empat mata ini saya ajak ngobrol ringan, anak itu senyaman mungkin gimana ngobrolnya. Pak Tondo, aku nggak masuk. Teman-teman lu cari kamu dari, kalau kamu nggak masuk itu kenapa? Iya Pak, saya nggak cukup. Baju. Padahal itu saya gini kan, apa kok baju putih merah aja nggak masalah sementara. Apa? Teman-temanmu juga memahami itu. Ya Pak, bilangnya iya. Berjalan seminggu kemarin itu dia nggak masuk, dan minggu kemarin ya Rabu Kamis itu dia nggak masuk lagi. Berarti sudah masuk minggu ketiga Pak Agung? Masuk ketiga. Jadi ya saya pastikan positif si anak ini memang, selain memang keluarganya yang mungkin motivasi belajar untuk dari keluarganya juga nggak ada, jadi faktor terbesar anak ini tidak masuk ya karena dia tidak memiliki pakaian seragam yang itu tadi. Rabu dan Kamis. Baik. Nah, kira-kira Pak Agung itu tadi kan Pak Agung kan sudah menanyakan ke Mbak Alfira bahwasanya kenapa Nduk ini ternyata memang alasan utamanya itu ternyata bukan di matematika Pak Agung, ternyata di bajunya yang sudah tidak muat, dan kalau memakai baju di hari lain juga merasa malu dengan teman-temannya seperti itu. Nah, kira-kira Pak Agung untuk orang tuanya sendiri apakah tidak istilahnya itu menyediakan pakaian yang gini atau yang cocok untuk Alfira atau Dosbundi untuk track record orang tuanya sendiri seperti apa Pak Agung?
Kalau track recordnya itu bisa dilihat sebenarnya sebelum ke orang tua, ya. Nanti saya jelaskan ke orang tua. Nggih. Kakaknya ini. punya kakak juga sekolah di sekolah saya ini, namun di kelas 6-nya itu dipegang kelas A, saya kelas B. Jadi kakaknya itu pernah ini mencuri HP guru waktu kelas 5. Guru ya. Oh, dulu ya masuk kakaknya itu. Kakaknya, jadi guru. Jadi HP-nya diambil itu pun ketemu. Dan ternyata tidak berhenti sampai sana, Pak. Uang warung kantin di belakang itu, kantin sekolah itu, kantin sekolah itu juga diambil. Diambil juga ternyata. Jadi kan bisa gambarkan sendiri aja bagaimana kakaknya berada di lingkungan yang seperti itu. Bahkan satu momen yang paling parah itu ketika kakaknya itu rambut itu ketika habis liburan kalau nggak salah itu, rambutnya itu warnanya jadi kuning. Jadi cat kuning, dan dia itu seperti habis mabuk-mabukan gitu. Alah, berarti emang Kakaknya itu waktu kelas 6 itu, sehingga waktu itu guru-guru tuh nggak ada yang sadar waktu itu. Setelah kegiatan pembelajaran usai, siswa seluruhnya pulang, si guru itu baru cerita. Gurunya perempuan, Pak, jadi gurunya takut. Jadi Alfira itu tumbuh di keluarga yang seperti itu. Saya juga memanggil kedua orang tuanya berkaitan dengan kasus kakaknya. Kebetulan saya menangani waktu itu, dan orang tuanya itu memang kalau dilihat itu ayahnya itu keras. Ayahnya ya Pak, ya, keras. Ayahnya keras sekali, suka mukul segala macam. Dan ibunya juga kerja serabutan ya, nyuci segala macam, sehingga kedua anaknya mungkin lepas dari pantauan dari orang tua. Dan saya selalu berusaha akhir-akhir ini, jadi minggu kemarin itu berusaha manggil ayahnya, karena ayahnya saya minta tolong ke temannya yang sejalur untuk manggil ayahnya untuk saya ajak diskusi. Alfira, namun mungkin karena beliau ini bujang itu kadang kerjaannya. Oh, berarti freelance gitu. Kalau malam bisa sampai semalaman dia, jadi dia nggak ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang saya akui memang untuk bertemu dengan orang tuanya saja itu sangat sulit. Iya, betul. Siap, nggih. Dari apa yang Pak Agung sampaikan tadi, memang dari background keluarganya juga seperti itu, Pak Agung, nggih. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, ini kira-kira Pak Agung, nggih, selanjutnya ini kalau mengenai tindakan yang akan Pak Agung lakukan, kira-kira itu seperti apa, Bro? Dengan kondisi si Alfira itu yang seperti itu, kira-kira apa? Jalan satu-satunya menurut saya, dia harus punya seragam baru untuk bisa digunakan. Iya, betul. Supaya untuk bisa tidak malu mental mungkin dengan teman-teman. Cuman masalahnya di sini itu teknis pengadaannya dan teknis penyerahannya ini. Nah, itu. Teknis pengadaannya mungkin saya bisa melibatkan sekolah dan teman-temannya. Penyerahannya tentu tidak secara simbolis, tidak secara terang-terangan, itu hanya akan membuat si anak mungkin aib kan juga nggak baik. Betul. Jadi pengadaannya saya akan melibatkan sekolah, anak-anak, dan saya pribadi. Pengadaannya untuk penyerahannya tentu hanya 4 mata saja. Nanti saya dan Alfira saja di tempat tertutup, mungkin di UKS, di perpustakaan, atau di ruang kepala sekolah. Baik. Itu Pak Agung sudah memiliki beberapa opsi untuk membantu si Alfira ini. Nah, apakah kira-kira Pak Agung
anak-anak itu kan dimintai dengan kemanusiaan, ya, karena rekan sejawat. Nah, kira-kira menurut Pak Agung itu apakah ada rekan-rekannya itu yang dengan berat hati, masa saya harus bantu seperti ini ya Pak ya, kan si Alfinya kan bisa beli sendiri. Nah, apakah ada kira-kira yang seperti itu Pak Agung? Ada, biasanya sama orang susah Pak. Gini, betul. Jadi ya cara berpikir anak kan simpel, sederhana. Betul. Gimana saya mau memberi, saya sendiri juga kekurangan. Nah, seperti itu. Ya, jadi sederhana. Kalau dewasa, mereka akan tetap memperjuangkan saya susah, tapi ternyata teman saya lebih susah. Itu cara orang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak, saya sendiri susah, pasti ada, Pak. Tapi tetap berdasarkan pengalaman saya, lanjutkan dengan refleksi. Bahwa itu yang sudah dilanjut dengan refleksi. Masih kurang 3 menit. Pengisian refleksi diri dengan coaching. Jadi ini bisa diakhiri ya Pak? Kurang 3 menit Pak Agung. Kurang 3 menit? Iya. Gimana? Mau dilanjut? Iya, dilanjut sampai tanggung jawab nanti terakhir. Iya Pak, jadi saya yakin saya bisa memberikan motivasi pada anak-anak untuk secara sukarela membantu, karena prinsip saya di kelas itu kita keluarga, kita Pak Ibu sekali lagi dilanjut dengan pengisian refleksi diri coaching. Masing-masing di GP mengisi sesuai dengan tampil yang kemarin. Ngisi Pak Arif, diakhiri Pak Arif. Oh iya, siap. Baik. Baik, terima kasih Pak Agung. Ini tadi Pak Agung juga sudah memberikan sebuah solusi bagi Alfira, ya. Memang untuk memberikan baju dan cara pemberiannya ke Alfira tadi juga Pak Agung sudah memberikan solusi. Semoga si Alfira ini menjadikan anak yang hebat dan luar biasa. Amin. Oke, siap Pak Agung. Demikianlah video praktek kucing pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.